Ya mau sekolah ya silakan pakai. Apa ada baju sekolah? Apa baju? Oh, mau lah. Baju sekolah. Enak. Makan, makan. Aisyah, ini mau nggak? Yang mau foto ya silakan bentar. Mau foto. Amen sih. Betul lalu betul. Betul keke. Apa sa foto? Penting. 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 Kami juga lapar ya. Oke lagi. Mau? No. Kok ya? Oke, oke. Udah kau udah dibawa HP-nya. Sore aja manja. Sore hilang. Hilang. Mam. Yang udah foto ya. Udah foto kasih. Bang Ipan. Halo guys. Anak ibu lagi dikeroyok. Anak ibu tuh. HP udah diambil, udah di. Depan. Jalan dulu. Wow. Hah? Langsung ke rumah tempat tadi aja. Cepat dulu. Mana jam?
Warung Pingai. Kaki seguro ah. Guys, kita lagi Jarak. ya Reja Palet. Jarak. Jarak. HP Bang Aisyah udah diambil sama tim ya. Udah diambil semua, udah di pokoknya HP Bang Aisyah udah diberesin sama tim ya. HP Bang Aisyah udah diselamatin sama tim. Udah diberesin. Enggak, tadi nginap di sini. Curang. Kak. Kak. Di akun Meja Pales. Nanti lanjut nontonnya di Meja Pales atau nak Bang di Polan. Nanti sini ya guys. Bang di Polan ya. Kunjungan silaturahmi sambilan berbagi pada masyarakat. Anak-anak sekolah, anak. Adam. Tari ya. SMP ada. SMP. Taki SD nak. Tinggian dulu kamera tuh. Jaga. Masih yun sampai laki dekat Adam. Kita nggak bisa ke sana guys. Alun kau le ni ulan. Aku lah beko ka.
Ini mo yung maganda yung makagaya. Hah? Lupa atau? Ito niya ba? Oh, ikaw lagi taekwondo tim. Adik-adik, siapa Apa ya? Ibu-ibu, siapa yang mau Isel jadi menantu? Mana yang single ada? Ada. Janda pun nggak apa. Cici gimana Isel? Pas lah. Nggak boleh rebutan ya. Si cewek, tuh cewek. Hindi, suruh lah nak dekat dalam. Ini anak sekolah, wala pa rin. Lagi lah. Masuk sesi lu Ini bang. cewek nih. Itu cewek tuh. Ini. Yang kecil. Ini yang kecil. Semangat. Ini yang pakai jubah hitam ini kecil. Masukkan. Lagi nih siar kecil. Adik-adik, siapnya baju sekolah. Ini cewek? Ya, ini cewek nih, kecil. Ini cewek nih? Ini cewek, ini. Nih, perempuan. Pak Duti, kalau Pak Duka, Pak Duti. Bener. Nih. Naik atas mobil. Ada kan semangat. Makasih, Halo Mandila. Siapa yang menang? Baca pakai. Pakai dong. Ini baju dalam. Apa preman aja di luar ya? Ke depan. Belakang roknya. Mana aku tahu. Sip. Belajar dari dini Aizan.
Nggak tahu anak nggak ada. Belajar sekarang dulu. Belajar sekarang ya. Nanti tenang. Nah, ini nah. Ya, ayo, baik. Nomor 6 itu besar tuh bang. Ini besar bang. 6. Nomor berapa? Yang kecil sih. Ini aja yang depannya aja. Aisar ini aja nih. Ini yang depan ini aja. Yang baju hitam ini aja. Yang besar ini. Ada aja dulu. Tiga nih. Ini tiga, dong, tiga. Mizan. Berapa umurnya? 8 tahun. Bisa gentul. Dia cewek, nah. Bagus. Belajar dulu ya. Ya pasti neneknya melihat bang. Dalam. Pas. Gak usah mandi, langsung kan aja ya. Foto kita. Terima kasih bang. Nanti aku akan sekolah ya. Sereli. Bang Aisyah ke Padang besok. Mantap, Lim. Tahu nih baju Aisyah nih. kalian. Nanti ya. Ini aja. Pilih pakai dulu di sini ya. Belakang Pak Wali di jalan ka. Jangan
Jaga Ya SMA, kata Kamaria. SMA kata Mika. Lima Fatar. Aisyah. Cowok ya. Sisisan. Ada Dora. Ada arah sosial. Pakaian anak sekolah kau ini. Yang baru bergabung ya Pak layar ya. Udah pada nggak bisa di itu di Moratingai ngebagiin seragam sekolah buat anak SD, SMP, sama SMA. Zalzal tasaati syai'un 'azim. Kemudian apa yang terjadi? Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, kan? Sampai saking dahsyatnya ibu-ibu yang sedang memberikan ASI pun gitu kan, wah kaget dah meninggalkan anaknya dan sebagainya. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, gitu kan? Yauma tarawunahu, ya, yauma tarawunaha, ketika ada yang menyaksikan itu, yauma tarawunaha, ketika orang-orang yang mengalami kiamat itu, dan insya Allah orang beriman beramal soleh itu gak akan mengalami situasi itu. Tapi orang-orang yang menantang, bertanya selalu ayyana yaumul qiyamah, kapan kiamatnya kejadian, gini. Udah yang penting dunia aja, besok gimana nanti gitu kan. Nah, orang-orang yang nggak beriman dan sebagainya, udah nggak ada amal soleh lagi dikerjakan, orang berimannya sudah mulai satu-satu diwafatkan oleh Allah sesuai dengan ajalnya semua, sehingga sudah banyak maksiat terjadi, udah nggak ada yang sholat lagi, nggak ada yang ini, nggak ada yang itu. Ya kemudian juga Al-Quran mulai naik lagi tuh, nggak tersisa para penghafal dan sebagainya. Sudah terjadi kiamat ini, saling terkonfirmasi, hancur semuanya. Yauma tarawunaha, kalian orang-orang yang ingkar, yang banyak nanya dulu yang begini begitu. Ketika kalian menyaksikan itu semua, wah, dahsyat terjadi itu semua. Saking dahsyatnya, maka ibu yang sedang menyusui pun tiba-tiba melepaskan anaknya dan sebagainya, semua hancur. Terus yang mengandung keguguran, kan? Kemudian wataran nasa sukara, kalian melihat orang-orang itu seperti orang mabuk. Yawmahum bisukara, padahal mereka nggak mabuk, nggak minum minuman keras. Tapi kenapa? Karena goncangan itu. Anda lihat nggak orang kena gempa itu, kalau ada di alam situasi gempa kan goyang-goyang begini kan? Ya, itu kan ilustrasi seperti orang mabuk kan? Diilustrasikan, ya kan? Seperti orang mabuk kan? Kena goyang. Padahal dia kan nggak mabuk, tapi karena situasi gempa begitu. Nah ini gempanya lebih dahsyat lagi.
Semua digoyangkan begini, terombang-ambing begini begitu dan sebagainya. Kacau situasinya. Ya, maka disebut dengan hal-hal ahwal, situasinya ahwal, situasi besar, situasi menghadirkan kekacauan, macam-macam, hancur semuanya. Istilahnya bisa macam-macam diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa di mana tempat menetap. Ada yang bilang Armageddon, ada yang bilang ini, bilang itu, huru-hara akhir zaman gitu kan. Nah, sekarang kan lagi tren gitu ya tentang informasi seputar akhir zaman. Padahal Nabi diutus pun sudah akhir zaman. Makanya Nabi disebut Nabi penutup akhir zaman. Ya, dan ketika Nabi masih berkehidupan bertugas pun kan sudah turun surah Al-Qamar. Ya, surah pembukanya apa? Surah ke-54 ayat pembukanya apa? Ya qatarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Ya, telah dekat kiamat. Zaman Nabi disebut dengan dekat, telah dekat kiamat. Ya, sekarang dibikin sinetron kan, kiamat sudah dekat kan. Itu konfirmasi ayat pertama surah 54 kan, iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Bulan sudah terbelah, mukjizat sudah datang, nabi penutup sudah ada, telah dekat kiamat. Coba kan hitungan Allah ya dengan hitungan kita kan sangat jauh berbeda, dimensinya tidak sama dan sebagainya. Ya, antara langit, akhirat dengan dunia saja kan beda hitungannya. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Ya, kalau Allah berfirman misalnya berapa hari kita tidak tahu. Dari masa Nabi berapa hari kiamat akan terjadi. Kalau hitungan hari kan dekat sifatnya. Tapi harinya antara hitungan langit dengan bumi kan berbeda. Yaitu baru konfirmasi langit dan bumi. Bagaimana kalau sudah kita konfirmasikan pada hukum Allah? Ya, fi yaumin kana miqdaru alf sanatin mimma ta'udun, yang paling standar saya seharinya sama dengan 1000 tahun, kan? Ya kalau kita lihat, ya kalau Allah tetapkan misalnya wallahu a'lam kan? Wallahu a'lam. 3 hari dari era Nabi atau 2 hari dari era Nabi. Ya, kalau 1000 tahun kalikan 2, 2000 tahun, kali 3, 3000 tahun. Ya kan? Makanya ada orang-orang yang mencoba mengonfirmasi, hitung-hitung sana sini, dihitung, dilihat, dimacam-macamkan, gak akan sama, gak akan dapat itu, gak akan terjadi demikian, itu hanya prediksi saja. Makanya ketika dikonfirmasi, kenapa harus bertanya tentang waktu? Waktu itu pasti terjadi, gak kamu hitung pun kejadian juga. Yang harus ditanya, apa persiapan kamu menjelang itu terjadi? Gitu. Jadi kalau ngitung-ngitung hari kiamat sebetulnya nggak ada kerjaan gitu, nggak dihitung pun kejadian. Jadi jangan pernah mengatur yang sudah akan terjadi, yang sudah tetap kejadiannya. Ya, matahari terbit dari timur, ya emang di timur. Ya, Anda sampai mimpi juga matahari terbitnya di timur juga, gitu kan? Kecuali kalau kejadian terjadi, kiamat tiba, terbit di barat, disatukan antara timur dengan barat, ya, antara matahari dengan rembulan, sudah nggak ada siang, nggak ada malam, selesai semuanya. Karena itu ketika ada orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang waktu kiamat dan sebagainya, maka turun wahyu menyampaikan, balik mengonfirmasi, apa persiapan kamu untuk menjelang itu semua? Karena nggak ada yang tahu tentang waktunya kapan terjadi, dirahasiakan supaya kita serius. Ya, diberikan gambaran-gambaran dengan tanda-tanda. Tadi kan waktu dikonfirmasi dengan sa'ah kan, sa'ah waktunya. Maka Allah tetapkan Quran surah 31, ya, Luqman ayat 34. Di sini ada 5 hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang dikonfirmasikan kepada kita, tidak akan diketahui kecuali Allah saja, kecuali oleh Allah saja. Pertama, innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Yang pertama kali disebutkan, tidak ada yang tahu kejadian, hanya Allah saja yang tahu, yaitu apa? Pastinya terjadi kiamat. Waktunya, detiknya, kapannya dan sebagainya. Karena itu kalau ada yang sifatnya menyampaikan prediksi, yang prediktif tentang kiamat, abaikan aja, diabaikan aja, mau siapapun. Ya. Kalau ada misalnya menghitung ini itu dan sebagainya, ya itu hanya gambaran-gambaran pengetahuan untuk meningkatkan amalan. Ya, tapi kalau sudah memastikan kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, abaikan aja yang seperti itu. Abaikan aja. Persiapan kita lebih kepada apa? Lebih kepada amal-amal dan sebagainya. Dan ada sebagian ulama juga yang dulu mengabarkan kepada kita tentang kemungkinan-kemungkinan dari hitungan-hitungan begini. Sebetulnya itu bukan ingin memastikan. Itu memberi gambaran kepada kita, hey, usia dunia ini udah begini. Lalu dari zaman Nabi itu udah lebih dari 1400 tahun. Ya kalau dihitung udah mengalami begini, dunia ini udah terlalu sepuh, sudah tua, gitu kan. Tanda-tanda ini musibah udah banyak di mana-mana. Apa dengan tanda-tanda itu kamu belum sadar? Mau berapa abad lagi, mau berapa tahun lagi, itu maksudnya. Maka kembalikan kepada kita persiapan-persiapan yang dimaksudkan, karena pada akhirnya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kurang lebih gambaran dasar. Gambaran dasar terkait dengan kejadian ini. Nanti dikonfirmasi tanda-tanda sa'ah itu dengan ayat, ya, atau amarah, ya. Amarah itu tanda-tanda terjadinya perintah berlaku, ya. Amarah bukan pakai tasdid, ya. Kalau pakai tasdid amarah itu perintah yang mendorong mengerjakan sesuatu. Ya, yang memberikan perintah disebut dengan amir, perkaranya disebut dengan amrun. Amarah, tanda-tanda itu harus terjadi atau dilakukan. Maka dikonfirmasi di hadis riwayat Muslim. Nomor hadis yang ke-8 dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala
anhu. Hadisnya panjang sekali. Hadisnya bahkan disebut dengan hadis Jibril tentang iman, kemudian Islam dan ihsan. Terus terakhirnya tentang tanda-tanda sa'ah, ya, tanda-tanda yang menunjukkan waktu itu semakin dekat tibanya. Maka kalau kita baca secara lengkap hadisnya cukup lumayan panjang, gitu kan? An Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala 'alaina rajulun shadidu bayadis thiyabi ya shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahadun. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhayhi dan fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhayhi fa qala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Ya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna yas'alu fa yusaddiquhu. Kan? Kemudian dia bertanya lagi fa akhbirni anil iman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi, gitu kan. Kemudian qala sadaqta. Kemudian dia bertanya lagi akhbirni anil ihsan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Qala sadaqta. Dia bertanya tentang Islam, dijawab. Umar heran, ini orang gimana nanya tapi ngejawab, tapi membenarkan. Tanya konfirmasi, kamu benar, kayak orang uji, gitu kan. Kemudian dia tanya iman, dia tanya ihsan. Begitu selesai, ya, maka dia bertanya lagi tentang hari kiamat, mata sa'ah. Ya, maka dia bertanya mata sa'ah.